Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala khusufal qamari min 'idhami al-ayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunqidhu ma 'indal mamat. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh rasulul bariyat. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi jibalil hasanat. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'al ladzina ittaqaw wal ladzina hum muhsinun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Masjid Agung Al-Barkah Kota Bekasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berkumpul dalam rangka melaksanakan salat gerhana bulan, satu dari dua salat gerhana yang disunnahkan pelaksanaannya oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pelaksanaan salat gerhana bulan yang sudah kita laksanakan menjadi catatan amal saleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat gerhana bulan ini meskipun tidak wajib tapi punya nilai yang begitu penting buat kita sebagai umat Islam, baik secara pribadi atau kita menjadi bagian daripada kaum muslimin dan muslimat. Mengapa? Yang pertama, ini berkaitan dengan akidah dan pemantapan tauhid buat kita seluruh umat Islam. Oleh sebab itu berkaitan dengan gerhana, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan ini hadis riwayat Imam Bukhari dan riwayat Imam Muslim. Beliau menegaskan, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan rembulan adalah dua tanda kebesaran dari banyaknya tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. La yankasifani, matahari dan rembulan jika terjadi gerhana, disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yankasifani limauti ahadin wala lihayatihi. Kalau itu terjadi enggak terkait dengan kehidupan seseorang dan dengan kematian seseorang.
Mengapa Nabi menyampaikan sabda seperti ini? Karena beliau punya putra yang bernama Ibrahim. Ibrahim ibundanya adalah Maria Al-Qibtiyah. Meninggal saat putra Rasulullah SAW yang bernama Ibrahim meninggal bertepatan dengan terjadinya gerhana matahari waktu itu. Jadi langit mendung, gelap. Sahabat kemudian punya pikiran bahwa alam ikut sedih, ikut berduka dengan kematian putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak dari kekasih Allah Subhanahu wa taala. Tuh, alam pun ikut berduka cita. Alam pun ikut sedih dengan wafatnya Ibrahim. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka memantapkan akidah para sahabat beliau kemudian menegaskan, tidak, gerhana itu ada bukan karena anakku wafat. Itu terjadi sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi ingin menghilangkan hal-hal yang sifatnya berbau klinik? Ada burung bunyi, kemudian kita bilang, oh ada itu. Ada sesuatu ini dan itu terjadi, kita kaitkan dengan kejadian A, B, C dan seterusnya. Nah, ini bisa membahayakan akidah. Kita bukan percaya dengan Allah, malah percaya dengan benda, dengan makhluk. Bukan percaya dengan pencipta, tapi percaya dengan ciptaan. Ini bisa menimbulkan syirik, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi bilang, fa idza ra'aitum, kalau kamu lihat itu ada gerhana, fasallu wad'u, salat. Maksud salat ini sebagai pemantapan akidah. Yang kita sembah, yang kita percaya bukan gerhana, tapi yang menciptakan gerhana, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Salat kita dalam rangka apa? Memantapkan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai yang disampaikan oleh Nabi, fa idza ra'aitum dzalika fasallu. Kalau kalian lihat itu salat. Wad'u, dan perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam hari ini kita melaksanakan anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk sholat gerhana bulan. Satu dari dua dari gerhana yang lainnya, itu gerhana matahari. Agar di hati kita mantap yakinnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan pada fenomena alam. Itu ciptaan Allah.
fenomena alam ketentuan Allah. Itu sudah digariskan oleh Allah. Kita yakin kepada penciptanya, bukan kepada ciptaannya. Nah, ini luar biasa pentingnya buat kita. Sholat gerhana seperti yang kita laksanakan pada malam hari ini, yaitu gerhana bulan. Seluruh jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita pun sesuai perintah Rasulullah pada saat gerhana disuruh memperbanyak berdoa, bahkan istighfar. Kenapa? Fenomena gerhana ini kan berbeda dengan hari-hari biasa. Antara tempat di mana matahari ada, bulan ada, bumi ada, tidak seperti biasanya. Posisinya maksudnya secara ilmu astronomi. Oleh sebab itu tadi kita sholat beda dengan sholat biasa, bahkan dengan sholat sunnah biasa. Kita sholat gerhana 2 rakaat, tapi Fatihahnya 2 kali dalam 1 rakaat, rukuknya juga 2 kali, jadi ada 4 semuanya. Coba kenapa? Ini luar biasa. Ternyata itu kita laksanakan sampai 4 kali ruku posisinya, karena memang sesuai dengan posisi bulan, matahari, dan juga bumi. Jumlah derajatnya ini luar biasa. Ibadah itu punya sesuatu yang sifatnya sesuai, paralel dengan ilmu astronomi. Sampai jumlah ruku kita tidak seperti biasanya, karena sesuai dengan posisi bumi, bulan, dan juga matahari di saat terjadi gerhana. Nah, ini menunjukkan bahwasanya secara tersirat hidup kita itu harus sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngikutin garis Allah. Meskipun secara zahir itu pahit, nyontok kita tuh, ngikutin tuh bumi, matahari, sama bulan. Apa kata Allah dia? Nah, kita pun kayak gitu. Sholat gerhana itu punya satu pesan. Kita ini hidup ngikutin gimana kata Allah, gimana apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Jangan pernah berpaling, jangan pernah keluar dari rel, karena itu bisa menyebabkan naudzubillah diri kita terjerumus. Kita tidak ingin seperti itu. Nah, sholat gerhana ini mengajarkan kita
agar kita terus ada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dengan sholat gerhana ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, kita ingin menimbulkan di dalam hati kita sifat khasyah, sifat khauf kepada Allah, takut azab Allah menimpa kita. Itu salah satu nilai dan hikmah besar sholat gerhana. Jangan ama orang atau ama jabatan atau sama kerugian atau sama teman. Takut banget, lebih takut jauh daripada takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai. Nah, takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu harus bersifat mutlak. Yang lainnya, takutnya kita sifatnya nisbi, relatif. Jangan mutlak, jangan dibalik. Nah, makanya kalau gerhana terjadi, Nabi memberikan satu peringatan kepada para sahabat beliau agar ada di hati masing-masing para sahabat khasyah, khauf kepada Allah. Dan khauf kita, takut kita kepada Allah total. Yang lainnya kita takut sifatnya nisbi, relatif. Nah, ini penting buat kita semuanya, agar Allah sebagai satu-satunya As-Samad, tempat kita terpaut dan terpatri jiwa kita. Makanya kalimat somad itu di Quran cuma sekali, adanya di dalam surah Al-Ikhlas, Allahus Somad. Udah nggak ada lagi di dalam ayat yang lain. Dalam surah yang lain nggak ada. Kenapa? Ada hikmah besarnya agar kita menjadikan Allah satu-satunya pelabuhan hidup kita yang sifatnya mutlak, total. Inilah hikmah besar diantaranya dari sholat gerhana. Apakah gerhana matahari ataukah gerhana bulan? Mudah-mudahan 3 hikmah besar dari sholat gerhana ini yang memang sudah disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dapat menjadi pijakan hidup kita agar kita senantiasa mantap keimanan, tauhid, akidah, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran li rububiyyati wa irghaman liman jahada bi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin
وعلى آله وصحبه مصابيح الغرر ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر من يومنا هذا إلى يوم المحشر. فيا أيها المسلمون اتقوا الله وافعلوا الخيرات واجتنبوا عن السيئات. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا وعنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم ألف بين قلوبنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتيكم ولذكر الله أجل وأكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.